Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lagi semuanya? Pasti baik ya, alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya lagi ya untuk pembelajaran kelanjutan dari yang kemarin ya, pelajaran yang sebelumnya. Namun seperti biasa saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen biar nanti kita bisa lebih maju lagi. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Semangat! Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat. Berikut adalah artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar, yaitu Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka masing-masing. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan juga melestarikan budaya dari daerah mereka. Jadi ada yang dari Jawa, ada yang Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kembang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa yang lebih dulu, yaitu tari Saman ya. Sanggar Tari Kembang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya, semuanya dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ya, ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas mereka di bidang seni tari, khususnya pada seni tari di daerah Kalimantan Selatan. Umumnya apa ya, tarian daerah yang ada di Nusantara, tapi lebih fokus pada tarian khas dari daerah Kalimantan Selatan. Nah, Sanggar Tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya berdasarkan pada keberagaman yang dapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar Tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan juga kemampuan diri. Keragaman budaya yang ada di Indonesia, apa aja keragamannya? Nah, kita akan mengupasnya, keragaman budaya ya yang ada di Indonesia. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada suatu daerah. Adapun penyebab perbedaan kebudayaan daerah antara lain ya, apa aja? Yang pertama, kondisi geografis. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Kita yang dekat adalah Selat Madura ya, ada Selat Bali, nah semacam itu. Yang kedua, kemajemukan suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Dan macam-macam kebudayaan itu ada apa aja? Nah, ada 3 ya. Yang pertama ada gagasan. Hasilnya apa toh? Budaya berupa gagasan, yang lain ada ilmu pengetahuan, ada istiadat, dan juga ada peraturan. Yang kedua, kebiasaan, yaitu contohnya cara bermata pencarian, pergaulan, cara perkawinan, kesenian, dan juga bermacam-macam upacara adat.
itu budaya yang berupa kebiasaan. Yang ketiga yaitu benda. Nah, contohnya apa? Peralatan sehari-hari, terus rumah, ada perhiasan, juga ada senjata dan kendaraan. Adapun ya keragaman budaya yang ada di Indonesia antara lain, satu, upacara adat, ya. Yang kedua ada rumah adat. Rumah adat tiap daerah ada berbeda-beda, ada joglo, tongkonan dan sebagainya ya. Yang ketiga ada pakaian adat, ya, tiap daerah pakaiannya punya ciri khas masing-masing. Yang keempat ada tarian adat, punya ciri khas masing-masing juga. Yang kelima pertunjukan rakyat, ada reog, jaranan, wayang dan sebagainya. Yang keenam alat musik daerah, ya, itu pasti berbeda-beda. Nah, yang ketiga ada juga lagu-lagu daerah, itu perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Menghormati budaya bangsa Indonesia, ya, pertama menghormati budaya daerah, itu yang pertama. Yang kedua itu serta memperkenalkan budaya daerah. Yang ketiga mendukung perkembangan budaya daerah. Yang keempat melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Dan yang kelima tidak menjelek-jelekan kebudayaan dari suku lain. Adapun yang keenam yaitu bangga dengan kebudayaan daerah maupun nasional. Itu adalah cara menghormati budaya bangsa Indonesia. Ada manfaatnya, yaitu yang pertama dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua memperkaya budaya bangsa. Yang ketiga memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketertarikan wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia, terutama pada bidang budayanya. Fungsi iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan memberikan penerangan kepada masyarakat tentang suatu hal. Iklan layanan masyarakat dirancang agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap suatu hal tertentu. Nah, seperti contohnya pada gambar iklan tersebut ya. Yang satu anjuran untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua ini yang lagi panas-panasnya itu tentang kita diminta untuk menjaga diri agar terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Refleksi, apa yang sudah aku pahami? Nah, pada pembelajaran kali ini kita sedikit belajar tentang organisasi budaya. Kita juga mempelajari tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir tadi kita sedikit membahas tentang fungsi iklan layanan masyarakat, ya. Nah, bagi kalian sebagai bahan pembelajaran, kalian bisa mengerjakan latihan pembelajaran 4 pada halaman 80 sampai halaman 81. Nah, jangan lupa kritik, saran, dan masukannya agar bisa lebih baik lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, tetap berolahraga, senantiasa berdoa, dan juga patuhi nasihat kedua orang tua. Nah, demikian pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan belajar ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.